Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu, penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku.
Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kembali saat ini Bapa, kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati kehadiran Bapa di tengah-tengah kami semua, dimanapun kami berada saat ini. Kami rindu akan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati bagi kami, menasehati kami dengan setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Ya Bapa, kuduskanlah segenap kehidupan kami. Maafkan kami dari semua cara hidup kami yang tidak tepat, yang tidak patut, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Ampunilah kami. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami. Ajar kami untuk mengerti akan setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Urapilah hamba-Mu, sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa kalau Bapa tidak menaruh setiap perkataan yang harus hamba sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu. Supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu itulah yang membentuk kami, mengubah kami, sehingga semakin hari kami boleh menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa perjuangan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih hidup di dunia ini mengenakan tubuh daging, ya, di mana saat itu Yesus mau berjuang, hidup di dalam ketaatan penuh, tunduk di dalam kedaulatan Allah Bapa di sorga, dan hanya mau hidup untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, adalah perjuangan untuk melawan kuasa kegelapan. Supaya lewat ketaatan itu, Tuhan Yesus bisa menunjukkan bahwa pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah adalah pribadi yang mau tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Allah Bapa di sorga. Pribadi yang mau taat sepenuhnya untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Inilah perjuangan yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih ada di dunia ini. Dan lewat perjuangan yang penuh dengan penderitaan itulah, karena kasih-Nya kepada Bapa di sorga, karena begitu cintanya Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga, karena kerinduannya yang hanya mau hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga, sekalipun dalam perjuangan itu ada banyak penderitaan yang harus dialami, tetapi Tuhan Yesus tetap taat. Sekali lagi, Tuhan Yesus tetap taat, tidak melihat keadaan dirinya yang harus menderita. Ini menggambarkan betapa Tuhan Yesus mengasihi Bapa di sorga. Dan karena ketaatan itulah, sekalipun harus menderita, tetapi ia tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, sampai pada akhirnya menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa dan mati di atas kayu salib. Maka disitulah Tuhan Yesus bisa menang atas kuasa kegelapan. Artinya Tuhan Yesus hendak menunjukkan bahwa untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, untuk diakui sebagai anak-anak Allah, maka setiap orang percaya harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup di dalam ketaatan, sekalipun harus menderita, tetapi tetap setia, tetap tunduk di dalam kedaulatan Allah Bapa di sorga, tunduk dalam pengaturan Allah Bapa di sorga, tunduk di dalam pemerintahan Allah Bapa di sorga, dan tunduk untuk hidup
hanya melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan tidak lagi melihat penderitaan hidup yang harus dialami. Orang percaya harus hidup seperti ini. Artinya setiap orang percaya harus memiliki perjuangan, ketaatan penuh untuk melakukan setiap kehendak Allah Bapa di sorga, sama seperti perjuangan Kristus melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga, yang pada akhirnya Kristus bisa keluar sebagai pemenang. Dan kemenangan Kristus itulah bisa membuktikan bahwa iblis bersalah, saudaraku. Kenapa iblis bersalah? Karena Kristus bisa membuktikan bahwa ketaatan kepada Bapa itu adalah ketaatan yang tanpa syarat, unconditional, tanpa syarat, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita harus melihat bahwa kemenangan Kristus atas kuasa kegelapan itu dicapai oleh Tuhan Yesus ketika Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus masih hidup menggunakan tubuh daging ini, masih hidup sama seperti manusia. Hal ini menunjukkan kepada kita semua sebagai orang percaya bahwa kita bisa menang sama seperti Kristus menang. Tetapi kuncinya hanya satu: hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sekalipun ada penderitaan hidup. Perhatikan, kuncinya cuma satu: hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sekalipun ada penderitaan yang harus dialami. Perhatikan itu, saudaraku. Saudara, jadi kalau saat ini kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak mau berjuang sama seperti Yesus telah berjuang, maka kita tidak akan mungkin bisa keluar sebagai pemenang. Saudaraku, jadi sekarang kita bisa mengerti orang percaya akan keluar sebagai pemenang kalau ia mau berjuang sama seperti Kristus telah berjuang. Yang perlu kita catat bahwa kemenangan yang mulia Tuhan Yesus Kristus atas iblis atau atas kuasa kegelapan, saudaraku, hal itu tidak membuat secara otomatis orang percaya juga telah menang atas kuasa kegelapan. Belum, kita belum berjuang, kita belum menang. Nah, persoalannya selama ini seringkali di gereja kita mendengar worship leader berkata, kita ini pemenang, kita lebih dari pemenang, ya. Atau pendeta juga berkhotbah dengan cara demikian, karena di dalam pemberitaan firman Tuhan itu seorang hamba Tuhan bisa dengan gampangnya berkata, saudara-saudara kita ini adalah umat pemenang. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, kapan kita menang? Kita menang atas apa? Karena kita merasa kita ini adalah umat pemenang akibat dari pengajaran seperti itu, lalu orang percaya sudah tidak mau berjuang lagi. Mereka berpikir pasti nanti mati akan masuk surga karena Kristus telah menang. Kristus telah mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa kegelapan. Saya mau katakan, kemenangan Kristus itu menunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita bisa menang. Artinya kemenangan Kristus memberi potensi bagi kita, peluang bagi kita untuk memperoleh kemenangan. Tetapi kita harus berjuang. Jika tidak berjuang, jika kita tidak menang, kita tidak pantas, kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Firman Tuhan katakan itu, saudaraku, Wahyu 21, ya. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-7, dikatakan apa? Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Pengakuan sebagai anak Allah itu baru akan terjadi ketika kita berada di balik kematian, saudaraku. Catat itu. Jadi sekarang ini kita tidak boleh dengan gampangnya mengatakan bahwa kita ini adalah pemenang, kita lebih dari pemenang. Kita belum berjuang, saudaraku. Kita belum ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Kita belum hidup sama seperti Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa menyatakan bahwa kita adalah pemenang? Ini adalah kesalahan yang sekarang ini banyak terjadi di dalam gereja, saudaraku.
Kita terlalu gampang memproklamirkan bahwa kita ini adalah pemenang, kita lebih daripada pemenang. Padahal kalau kita mau memeriksa kebenaran firman Tuhan, dalam kitab Wahyu banyak dikatakan, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Ini artinya harus ada perjuangan dulu. Berjuang sama seperti Kristus telah berjuang dulu. Kalau tidak, kita tidak bisa membuktikan bahwa kita ini adalah pemenang. Saudaraku, kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dikatakan apa? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Lalu kita melihat ayat 11, dikatakan lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Lalu ayat 26 dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Mari kita lihat lagi Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Juga dikatakan barang siapa menang, ya, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Lalu ayat 12 juga dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan nama Allahku yang baru. Lalu kalau kita melihat ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Saudara perhatikan itu, dan masih banyak lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menyatakan kita harus menang. Kalau apa yang kita baca dari tadi dikatakan begini, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Saudaraku, ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa untuk mencapai kemenangan itu harus dimulai terlebih dahulu dengan sebuah perjuangan. Dan Kristus telah menunjukkan perjuangan itu, hidup di dalam ketaatan penuh, penundukan diri penuh, hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kita pun orang percaya harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan itu artinya kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, tidak mau berjuang untuk mencapai kemenangan itu, kita tidak akan pernah bisa menang. Menang atas apa? Menang atas kuasa kegelapan. Menang atas tipu daya dunia ini dengan segala kesenangannya yang seringkali menggoda kita untuk hidup menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia. Saudaraku, oleh sebab itu kita tidak boleh menjadi orang percaya yang suka ikut-ikutan mengklaim bahwa kita adalah pemenang, kita umat pemenang. Kita belum berjuang, kita belum menang. Kalau mau menang, mari berjuang dulu. Hidup di dalam ketaatan, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, mari sekarang kita jujur memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup dalam ketaatan penuh sama seperti Kristus taat kepada Bapa di sorga? Apakah kita sudah hidup tidak lagi mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya sama seperti Kristus yang tidak pernah mengingini sedikit pun, ya, kesenangan hidup dunia ini, tidak pernah ingin sedikit pun menikmati kesenangan hidup dunia ini dengan kenyamanan hidupnya, sekalipun iblis pernah menawarkan itu kepada yang mulia Tuhan Yesus Kristus, tetapi ditolak dengan sangat tegas oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ungkapan penolakan itu dikatakan dengan kalimat yang begitu tegas. Kalau kita melihat Matius pasal yang keempat ayat 10, Tuhan Yesus berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis,
Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudaraku, pernyataan penolakan Tuhan Yesus terhadap tawaran iblis ini hendak menunjukkan kepada kita semua bahwa betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi Allah Bapa di sorga, dan kasihnya kepada Bapa di sorga itu tidak dapat ditukar dengan kesenangan hidup dunia ini, tidak dapat ditukar dengan kebahagiaan hidup dunia ini, tidak dapat diganti dengan kenyamanan hidup dunia ini, saudaraku. Lalu kalau kita melihat keadaan diri kita saat ini, seberapa tegas kita menolak tawaran-tawaran dunia yang ditawarkan kepada kita saat ini? Sudahkah kita menolak setiap tawaran itu dengan tegas, sama seperti Kristus menolak itu? Atau sebaliknya, saat ini kita sedang tenggelam semakin dalam, dan semakin dalam untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya? Saya mau katakan, kalau kita terus tenggelam dan terus membiarkan diri kita terbawa oleh arus dunia ini untuk menikmati segala kesenangan-kesenangan hidup yang dunia tawarkan, maka saat ini, saudaraku, dengan tegas saya harus katakan, kita sedang hanyut menuju kebinasaan, sebab kita tidak akan pernah keluar sebagai pemenang kalau kita tidak mau hidup sama seperti Kristus telah hidup di dalam ketaatan. Itulah kenapa saya selalu katakan, kalau kita tidak mengosongkan bejana hati kita, kalau kita hanya mengisi ruang hati kita dengan berbagai keinginan-keinginan yang semuanya itu penuh dengan hawa nafsu diri, yaitu keinginan-keinginan daging, saudaraku, kita tidak akan pernah bisa menjadi pemenang. Sebaliknya, saudaraku, iblislah yang telah menang, memenjarakan hati dan pikiran kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Lalu nanti ketika berada di balik kematian, kita akan ditolak oleh Allah Bapa di sorga. Sebab kita tidak menang sama seperti Kristus telah menang. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara perhatikan itu. Di sini ada nasihat yang sangat luar biasa. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sekali lagi, ada nasihat yang sangat luar biasa. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Oleh sebab itu saat ini kita harus sadar bahwa selama ini kita sudah berada di dalam cengkraman iblis, saudaraku. Bagaimana kita bisa masuk di dalam cengkraman iblis ini? Yang saya katakan tadi, bagaimana iblis bisa berhasil memenjarakan hati dan pikiran kita? Saudaraku, semua itu terjadi karena iblis menawarkan kesenangan-kesenangan hidup yang pada akhirnya membuat kita begitu bergairah atau begitu tertarik untuk menikmati semua kesenangan dunia ini, saudaraku. Apalagi kalau selama ini pengajaran-pengajaran yang kita terima adalah mengikut Yesus itu kita pasti diberkati. Kita menjadi pemenang karena Kristus telah menang. Nah, saudaraku, saya mau katakan ini penyesatan yang sedang terjadi. Dan kita tidak menyadari bahwa kita sedang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang keliru seperti ini, saudaraku. Kita mengikut Kristus artinya kita harus jadi sama seperti Kristus. Kita harus mengikuti jejak hidupnya Kristus. Jadi kalau Kristus berjuang untuk mencapai kesempurnaannya, barulah bisa menjadi pokok keselamatan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Maka sekarang pun kita harus berjuang untuk hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Hidup di dalam ketaatan kepada Kristus sama dengan hidup di dalam ketaatan kepada Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak mau berjuang, kita tidak akan mungkin keluar sebagai pemenang. Oleh sebab itu jangan lagi menjadi orang percaya yang bodoh, saudaraku. Maaf, saya harus berkata ini. Jangan lagi kita menjadi orang percaya yang bodoh. Kita harus sadar bahwa saat ini iblis berjuang keras. Firman Tuhan katakan, iblis sedang berjalan seperti singa yang mengaum-aum.
Artinya kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kita bisa ditelan oleh iblis. Dan cara iblis menelan kita itu adalah dengan memberikan kepada kita kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia. Lalu semakin hari kita semakin tenggelam untuk menikmati semua tawaran-tawaran iblis itu, saudaraku. Tanpa kita sadari, kita sedang digiring menuju kebinasaan kekal. Saudara, itulah kenapa firman Tuhan katakan apa? Kalau kita melihat Efesus pasal yang keempat ayat 27, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita harus menyadari akan hal ini. Kalau kita memeriksa diri kita, kita masih ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, kita harus sadar bahwa kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Memberi kesempatan kepada iblis berarti kita menyerahkan diri untuk masuk di dalam cengkraman iblis. Masuk di dalam cengkraman iblis berarti kita akan digiring menuju kebinasaan kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita mau berubah, berjuang, hidup sama seperti Kristus telah hidup, supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.